Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi. Di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang matematika yang lingkaran dengan saya Fazli Putra Bagwanta dari kelas 11.1 nomor absen 13. Berikutnya. Baik, untuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah bangun datar dari dua dimensi. Nah, ini tuh sebenarnya perkumpulan titik-titik dengan jarak-jarak yang konstan. Nah, makanya dia bisa berbentuk sebuah bidang. Di antara titik-titik ini jadilah lingkaran. Ya, ini gambarnya agak kurang jelas, jadi mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam lingkaran ini ada titik pusat. Di tengah-tengahnya ini nih. Nah, ini adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Ya, sebagai tengah-tengah lingkaran. Nah, lingkaran ini itu terdiri dari jumlahnya adalah 360 derajat. Itu adalah satu putaran lingkaran. Bagaimana kalau setengah lingkaran? Ya, tinggal 360 dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Ya, ini setengah lingkaran. Sama dengan 180 derajat. Nah, lalu untuk di sini, kalau tadi titik pusat yang ada di tengah-tengah, jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah ini. Set. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis atau ruas yang menghubungkan satu titik garis lingkaran dari dari titik ini ke titik pusat, dari titik ini ke titik pusat. Set. Nah, ini jari-jari. Nah, jari-jari itu lambangnya adalah R. Kalau jari-jari ditambah jari-jari adalah diameter. Setengah diameter disebut jari-jari. Oke. Lanjut lagi, ada sudut pusat. Saya gambarkan lagi di sini. Sudut pusat. Misalnya sudut pusat tuh adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Ya, berarti anggaplah jari-jarinya ada di sini satu dan di sini satu. Ini adalah sudut pusat. Nah, ini ininya. Lalu saya kasih misalnya ini adalah O, ini adalah A dan B. Ya, ini adalah sudut pusat. Sudut pusat. Lalu kalau sudut keliling apa? Nah, kalau sudut keliling saya gambarkan lagi di sini. Sudut keliling itu ada sudut yang pusatnya itu merupakan tali busur lingkaran, kaki-kakinya. Misalnya kayak dia tuh ngenain dari sudutnya gitu. Misalnya kayak gini. Nah, di sini saya namain B, di sini A, dan ini adalah C. Nah, ini disebut sudut keliling. Ya, karena titik pusatnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Ini. Lalu kalau tadi sudut keliling sudah, kalau tadi sudut pusat sudah, lalu apa sih hubungannya dari kedua ini? Hubungannya ini dengan ini.
pusat dengan keliling. Nah, hubungannya itu saling berkaitan. Ya karena keduanya itu menghadap busur yang sama. Busur yang sama. Lalu, maka besaran sudut pusatnya itu 2 kali dari besar sudut lingkaran. Selanjutnya, ada namanya garis singgung. Apa itu garis singgung? Garis singgung itu adalah garis yang memotong dari lingkaran di satu titik tegak lurus ya. Nah, singgung ini tuh ada 2 bagian. Singgung apa? Singgung dalam dan singgung luar. Kalau singgung dalam gimana? Kalau singgung dalam itu saya gambarkan di sini. Singgung dalam seperti ini. Dia berpotongan tapi di dalam. Kalau singgung luar seperti ini. Saya gambarkan lagi di sini. Versi kecilnya kurang besar. Saya gambarkan lagi di sini. Nah, ini disebut dengan singgung luar. Jadi kalau dalam ini di dalam sini, luarnya ada di atas. Dalam, luar. Nah, lalu kan kalau saya sudah menggambarkan garis singgung luar, garis singgung dalam, lalu rumusnya apa sih? Nah, kalau garis singgung Nah, kalau garis singgung dalam itu rumusnya adalah ini. D akar P kuadrat min R ditambah R tutup kurung kuadrat. Ini adalah rumus dari garis singgung dalam. Kalau luar apa? Ya tinggal diubah ininya saja. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Lanjut lagi ke teorema Ptolemeus. Nah, apa sih teorema Ptolemeus? Nah, teorema Ptolemeus itu adalah bisa dibilang segi 4 yang terletak pada lingkaran. Nah, hasil dari diagonal-diagonalnya itu sama dari hasil pasang sisi yang berhadapan. Misalnya kayak gini. Lingkaran. Nah, dia bilang kalau ada diagonal-diagonalnya jumlahnya itu ada segi 4. Berarti saya ilustrasikan seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sudah bisa dibilang teorema Ptolemeus. Ini misalnya A, B, C, dan D. Ini ada lagi lah, boleh. Nah, ini saya boleh. Nah, ini adalah teorema Ptolemeus. Nah, lalu kalau teorema yang satu lagi adalah teorema Pitot. Apa itu teorema Pitot? Nah, teorema Pitot tuh apa ya? Katanya tuh dia mengatakan kalau sebenarnya tuh dua sisi segi 4 yang berhadapan itu adalah sama dari Ptolemeus. Misalnya kayak gini. Ada lingkaran. Nah, dia katanya dua sisinya sama. Bisa kayak gini nih. 1, 2. Nah, kayak gini. Kayak mata ya. Ya, seperti ini, Pak.
Ini adalah A, ini adalah B. Ini adalah teorema Pitot. Mungkin penjelasan matematika ini saja yang dapat saya buat, yang dapat saya jelaskan. Kalau jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan Pak, karena mungkin saya hanya memahami ini saja. Cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.